Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan para donatur dermawan yang telah menyisihkan sebagian rezekinya demi terselenggaranya acara ini. Ya kan? Kita juga sholawat. Jadi sholawat itu rahmat, malaikat sholawat itu doa, yang kita sholawat maupun syafaat dari Rasulullah SAW. Pagi siang hari ini riang gembira, ya, bentuk kecintaan, ya, kecintaan bahwa Rasulullah dilahirkan. Kita sama-sama riang gembira, tidak ada paksaan, tidak ada ewu-ewu. Kita hadir memang untuk, ya, memperingati Rasulullah SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Kepada para donatur, para dermawan yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya untuk terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.
صل على محمد يا رب وارض عن
ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة القوي والمطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جدوا بالدموع السواد
daun salam, dipakannya pakai opak. Ini kayaknya jawab salam masih belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam, dimakannya pakai bubur. Mudah-mudahan yang jawab salam dijauhkan dari siksa kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam, diberi sama Kang Tatang dan Kang Anas. Ini khusus buat ibu-ibu yang jawab salam. Mudah-mudahan yang punya utang biar cepat lunas. Ini yang amin paling kencang bininya RW. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala miftahi babi rahmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mukarram wal muhtaram, para masyayikh, para asatidz, para hujjaj dan para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir para guru-guru kita yang mulia. Di antaranya adalah Khilaful Mahbub Kanda Kiai Haji Maksum Muhajir. Teriak doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Jadi kalau abang saya Kiai Maksum itu rambutnya panjang bukan karena sembarangan panjang, emang kagak bisa dipotong. Apa sebabnya? Guntingnya tumpul. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang baru saja hadir di tengahnya kita, akhirnya sudah Mahbub Adinda Ki Haji Budi Santoso SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Rukun Bayan. Jadi doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa panjangkan umur beliau dalam alam sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, imam besar, imam besar. Imam besar tapi tidak sebesar saya. Adinda Ustaz Haji Ahmad Syarifuddin yang telah memimpin pembaca kisah Maulid Nabi begitu indahnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, biar syiar masjid makin syiar di hadapan masyarakat, terkhusus di lingkungan masyarakat yang kita cintai. Ketua DKM yang menghormati dan para tokoh masyarakat yang lainnya, Ketua Panitia, hadirin jemaah peringatan Maulid yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Abang Kiai Maksum dan guru-guru saya yang lainnya, saya ini termasuk hadir yang paling awal. Jam 8:30 saya sudah sampai di saat ibu bapak belum ada. Untung saya belum masuk. Apa sebabnya? Kalau saya masuk pasti saya ditugasin melalui gambar. Yang kedua, ini ada satu cerita menarik di Masjid Jami Aswad. Ketika pada tanggal 24 Juli tahun 2022, saya ada undangan memperingati haul almarhum Bapak Suwandi. Cuma rumahnya bukan di perumahan mahkota, tetapi yang ada di belakang namanya perumahan wahana. Di Serlok nyampenya ke masjid. Saya sholat asar pada waktu itu. Saya bilang sama panitia, saya disobat kami di masjid ini, alhamdulillah aman. Setelah sholat, saya naik mobil 3 gang dari ini. Itu ada yang lagi acara pakai tenda. Dalam hati saya, jangan-jangan ini acaranya. Untung saya belum turun. Ternyata itu beda acaranya. Hadirin jemaah yang berbahagia, ternyata di Serloknya sampai di sini acaranya cuma hanya lewat pagar. Akhirnya kemuter balik lagi kan. Orang mau naik pagar tapi diteriakin malu. Saya mau bilang takut nggak bisa balik lagi kan. Jadi Masjid Al-Suwardi ini merupakan satu kenangan yang sangat indah pada waktu itu. Maka ketika saya tadi sampai, saya bilang sama teman-teman, ada tempat untuk nyantai. Ada, alhamdulillah disiapkan di belakang. Jadi saya tadi udah sampai nyantai gitu aja.
Baik ibu hadirin yang bahagia, saya minta awal karena Bang Kimasun dan guru-guru saya ini nanti jam 11 lewat ayam beb saya akan baru sampai di Bandara Soekarno-Hatta setelah melaksanakan ibadah umroh. Jadi saya bagaimanapun nanti harus jemput. Kenapa? Ya tidak pun yang dilihat ada ketika nanti istri kami kata saya akan bilang ada apa hadirin makin bahagia. Izinkan di kesempatan pagi dan cerah ini saya tidak banyak karena nanti akan banyak guru-guru kita yang akan membahas. Hadirin, kalau ada orang yang ngomong itu ngapain orang perumahan villa mahkota grand mahkota di perumahan lagi pakai ngadain mobil. Jika ada orang yang berpendapat seperti itu, kemudian ada orang yang ngomong begitu, kalau bahasa guru-guru kita kagak usah didengerin, cuman apa sebabnya? Itu hal yang biasa orang ngomong begitu. Yang kita peringati lahirnya ini bukan manusia biasa, satu-satunya hamba Allah yang beliau belum dilahirkan. Kronologis kelahirannya sudah Allah jelaskan lewat kitab Zabur misalnya, Taurat contohnya, bahkan Injil umpamanya. Satu-satunya makhluk Allah ketika beliau belum ada di dunia, nama beliau sudah terpampang bersandingan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika di antara kita dulu bersimpuh di pagi menjelang siang hari ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bila dibandingkan dengan perjuangan yang dilakukan oleh baginda Rasul, bila dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Rasul, 0,sekian% belum pernah ada bandingannya. Andai kata di antara kita keluarga besar Masjid Jami Al-Suwar yang bertinggal bertempat di perumahan Grand Mahkota Babelan Citi Indah, ramai-ramai kita berangkat star di tempat ini, dipimpin oleh imam besar, tapi lebih besar daripada saya, didampingi oleh para ketua-ketua DKM-nya. Kita berangkat ke Madinah, kita berangkat ke Makkah. Berangkatnya bukan pakai kaki, berangkatnya bukan pakai tangan, kita copot kedua mata kita, berangkatnya pakai kelopak mata kita. Bila dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, belum pernah akan ada balasannya dan belum pernah akan tertandingi kehebatannya. Jadi ketika hari ini kita berkumpul di tempat ini, syiar yang kita lakukan belum ada apa-apanya. Makanya guru-guru kita pesan, kalau sudah untuk peringatan Maulid, ingat, jangan kau anggap peringatan ini ada sesuatu yang kecil. Apa sebabnya? Kata yang kita peringati adalah manusia yang besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Hadirin jemaah berbahagia, peringatan Isra dan Mi'raj contohnya akan terjadi. Malam nuzul Quran umpamanya akan terjadi. Semuanya asbabnya karena lahirnya baginda Rasul. Gak mungkin peringatan Isra Mi'raj akan dilaksanakan, gak mungkin malam nuzul Quran akan diadakan ketika baginda Rasulullah tidak pernah akan dilahirkan di muka bumi. Artinya kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita bukan hanya kenikmatan iman dan Islam, bukan hanya kenikmatan sehat walafiat, bukan hanya kenikmatan panjang umur, tapi demi Allah kenikmatan yang teramat besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang pertama lihat terkesima. Wah, munculnya bukan lewat depan, lewat samping. Udah gitu lewat sela-sela, ibu muat apa enggak? Saya walaupun besar, bu itu elastis. Jadi tempat yang kecil kayak pun bisa masuk. Yang kedua, apa sebabnya saya
saya tidak mau naik di atas panggung. Ini kan merupakan panggung kehormatan. Apalagi sampai duduk, bukan saya tidak mau. Khawatir kalau duduk susah bangun. Saya nggak berani karena banyak orang tua saya yang ada di depan saya. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kehebatan beliau bagi Rasul? Detik-detik beliau akan dilahirkan ke muka bumi. Allah Azza wa Jalla perintahkan seluruh makhluk-makhluk, bukan hanya yang ada di dunia, tapi makhluk Allah yang ada di arsy. Allah perintahkan mereka yang Ridwan penjaga pintu syurga. Kalau bahasa kita orang Bekasi ngomong, ya Ridwan labbaik ya Rabb. Perintahkan semua bidadari untuk mereka berdandan dengan yang rapi, pakai busana yang bagus, make up yang mahal, lebih mahal bila dibandingkan dengan make up yang dipakai oleh yang namanya si Asanti misalnya, atau mungkin isinya si Atta Halilintar namanya. Itu si make up yang murah. Allah perintahkan kepada mereka penjaga pintu neraka, hai Malik ya Rabb, ada apa? Tutup pintu neraka. Apa sebabnya? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Fadilatul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai. Guru kita bersama sahabat saya dari kecil, guru saya juga, beliau pengasuh pondok pesantren Ruhul Bayan Haji Muhammad Budi Santoso. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat dan panjang umur, senantiasa dapat terus dan terus membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilatul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yang baru saja meninggalkan kita, muballigh kita yang terseksi se-Indonesia, abang saya, abang Kiai Haji Daud Hendi. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa diberikan sehat dan panjang umur. Imam besar Masjid Aswadi, adik saya Ustaz Haji Ahmad Syarifuddin. Mudah-mudahan beliau bisa istiqomah untuk menghidupkan masjid ini dan suasananya semakin hidup hingga akhirat kelak. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para tokoh masyarakat, ketua DKM yang sama-sama gondrong, alhamdulillah. Sesama gondrong jangan galak. Ternyata beliau gondrong bukan sembarang gondrong. Buah gedondong dibeli sama Pak Haji, biar gondrong alhamdulillah bisa ngaji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalnya saya hadir di sini, saya pengen silaturahmi. Udah lama saya pengen bisa kesini, tapi alhamdulillah melalui peringatan Maulid Allah memberikan saya izin untuk bersilaturahmi di Masjid Aswad. Jujur
Saya tuh kalau tidur pasti jam 6:30 pagi saya baru tidur. Ini karena hormat saya, ta'zim saya. Pokoknya setiap ada acara peringatan Maulid dan saya dapat undangan, saya mau ditugasin kayak kagak kayak saya wajib hadir. Karena yang saya yakin dalam setiap peringatan Maulid di situ pasti hadir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasaihul Ibad di situ diterangkan bahwa innallaha zayyanal anbiya bi Muhammadin, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi para nabi-nabinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat seluruh para nabi-nabinya Allah iri kepada Nabi Muhammad, termasuk Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam mendapat hukuman dari Allah karena melanggar yang dilarang oleh Allah. Akhirnya diturunkan dari surga ke bumi, sujud selama 450 tahun, melaksanakan taubat. Kemudian taubatnya baru diterima setelah Nabi Adam membaca Allahumma ighfirli bi Muhammadin. Ya Allah, ampunilah kesalahan saya bi Muhammadin, dengan sebab kemuliaan nama Muhammad. Kemudian Allah bertanya, kaifa arafta wahai Adam, bagaimana engkau tahu dengan nama tersebut? Ya Allah, semenjak engkau ciptakan aku, engkau tetapkan aku berada di surga. Di setiap pintu-pintu surga bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan aku yakin bahwa nama yang bersanding denganmu itu bukan sembarang nama, sehingga aku yakin, aku mohon ampunan kepadamu, dan yang menyebabkan engkau memberikan ampun kepadaku yaitu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irinya Nabi Adam dapat hukuman dari Allah, taubat di bumi selama 450 tahun baru diterima. Tapi diturunin dulu dari surga ke bumi. Tapi umatnya Nabi Muhammad, dia habis berbuat dosa, dia habis bermaksiat, kemudian saat itu dia bertaubat, dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kemuliaan untuk kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di dalam kitab Syaraful Anam karya Syekh Abdullah bin Ismail bahwa ada satu cerita di kota Mesir. Itu ada suatu rumah yang setiap kali bulan Maulid dia ngadain Maulid. Tetangganya kebetulan orang kafir. Tetangganya bukan orang Islam. Istrinya nanya sama lakinya, bang, itu tetangga kita setiap malam 12 dia ngapain sih bang, ngumpulin orang? Dia beli kue, dia bikin dengan mewah. Kata suaminya, naik itu dia lagi ngerayain hari kelahiran nabinya. Kok apa begitunya bang? Udah lu gak usah kepo, biarin itu urusan dia. Tapi dia terus penasaran sampai ke bawah tidur. Begitu tidur dia mimpi itu rumah orang luar biasa. Kan kita begitu kalau lagi penasaran. Itu ada apa ya? Rame-rame. Oh no, bagi-bagi duit. Kira-kira kita kesana apa enggak? Buat apa lagi urusan duit? Kita kesana. Sembako aja kalau dapat lamaran, begitu antri lama banget. Ada yang pingsan-pingsan. Dilihat dalam mimpinya itu rumah orang luar biasa. Penasaran dia keluar dari rumahnya.
makin dekat makin terang, makin dekat makin terang. Pas di depan pintu ada aki-aki yang lagi jagain itu rumah. Dia nanya, oh, dia ngapa mereka? Itu rumah terang banget, ada apa? Dibuka pintunya, dia, oh ternyata begini. Orang banyak di tengah-tengahnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melilingi itu adalah semuanya terang di tangan kau. Itu yang melilingi siapa? Itu sahabat kami dari umat Muhammad. Kemudian yang tengah-tengah siapa? Batu tampan luar biasa. Itulah kekasih kami, junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh enggak saya menyapa nabimu? Dikata si Neng, kira-kira kalau saya sapa, saya dijawabnya apa? Kata si engkau, Neng, nabi kami ini nabi yang dipuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi kami ini adalah nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka siapapun yang menyapanya, siapapun yang memanggilnya, pasti panggilannya akan dijawab. Diberani. Ya Muhammad, panggil. Rasulullah nengok labbaiki wa sa'daiki. Halus Nabi. Coba kita dipanggil. Bini, panggil bini. Yang apa sih Bang? Kekeluarga ya, gitu. Nabi dipanggil sama orang kafir, jawabannya labbaiki wa sa'daiki. Aku jawab panggilan dengan segala penuh perhatian. Ajabta nidai wa ana ala ghairi dini. Apakah engkau menjawab seruan panggilan sedangkan aku adalah orang yang tidak seagama dengan dirimu? Apa kata Nabi? Ma ajabtu nidai hatta a'lamu anna Allah qad hadani. Aku tidak penuhi panggilanmu, aku tidak menjawab panggilanmu, melainkan karena aku sudah tahu bahwa engkau telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis langsung saat itu juga, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Di saat itu juga, di dalam mimpinya, dengan berkah peringatan Maulid, akhirnya dia menyatakan masuk agama Islam. Penting tanamkan mahabbah kepada Nabi kita, dan itu pun diminta untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Nabi mengatakan adhibu auladakum ala sahasi misra'in. Didiklah putra-putrimu terhadap 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi itu bukan sekedar di bibir saja, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengaplikasikan sunnah-sunnah beliau. Kalau peringatan Maulid Nabi begitu syiar, begitu banyak yang hadir, maka bukti kecintaan kepada Nabi tatkala majelis taklim itu pun mesti sebanyak ini. Peringatan Maulid Nabi itu ittifaqul ulama itu menilainya istihsan, sesuatu yang dianggap mulia dan baik, sesuatu yang dianggap mulia dan baik. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim pada jilid yang ke-6, beliau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan peringatan Maulid Nabi itu sesuatu yang dinilai sangat agung dan juga dimuliakan. Tapi hadir di majelis taklim itu satu kewajiban, di mana Nabi mengatakan dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi
la tamassu qalaman wa la taqtubu harfan khairun min rizqi alfi raqabatin mu'minatin wa nazuka ila wajhil alimi khairun min ibadati alfi sanatin. Kamu duduk sebentar aja, katakan setengah jam, lama-lamanya 1 jam di majelis taklim, majelis ilmu. Tak usah nyatet, tidak usah membawa pulpen, tidak usah membawa buku. Pahalanya itu lebih besar dari kamu punya 1000 orang budak yang kamu merdekakan. Pahalanya lebih besar dibanding kamu sholat sunnah 1000 tahun. Masya Allah. Jadi peringatan Maulid Nabi ini memang sangat mulia dan perlu dilestarikan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Tapi kecintaannya harus kita wujudkan. Hadir di majelis taklim, insya Allah. Mulai sekarang dilihatin. Setelah peringatan Maulid Nabi harus ada perubahan yang mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Harus ada tekad untuk memperbaiki diri. Harus punya semangat untuk lebih mensiarkan sunnah-sunnah Nabi, mensiarkan ajaran-ajaran agama. Jadi peringatan Maulid Nabi-nya berhasil. Jangan sekadar datang, duduk dapat snack, kemudian dengar ceramah, doa, nanti ada nasi kebuli, ada nasi kebuli. Selesai. Jangan. Tapi harus membawa dampak yang positif bagi kita semuanya. Setelah ini harus lebih baik lagi. Insya Allah. Ajarkan anak kita mencintai Nabi. Kemudian wa bi ahli baiti, cintai keluarga Nabi. Baru yang ketiga, matil Quran. Ajarkan anak kita untuk membaca Al-Quran. Dan kami sedang membangun pondok pesantren tahfiz Al-Quran yang guru-gurunya itu hafal Al-Quran 30 juz. Untuk anak yatim gratis 100%. Jadi nanti di sini ada anak yatimnya, silakan didaftarkan. Anak yatim gratis 100%. Ruangannya ber-AC, kelasnya, kamarnya, satu kamar hanya dihuni 12 anak dengan komposisi tempat tidur 6 tingkat, ranjang tingkat. Jadi 12 anak. Guru-gurunya guru-guru yang hafal Al-Quran. Jangan ragu. Boleh anaknya yang sekarang kelas 6 didaftarkan. Lokasinya pun dekat sekali dari sini. Nah, itu pun mengamalkan ajaran Nabi. Wakil Quran itu. Bapak pengen ya 10 ke atas diselamatkan sama Allah dari neraka. Itu kalau punya anak hafal Quran. Punya anak hafal Quran, bapak dan ibunya dijamin diselamatkan dari api neraka. Pondoknya dekat. Yang anak yatim gratis, tidak dipungut biaya serupiah pun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa min ahlil Qur'an wa min ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa penutup tadi, maka
maka usai sudah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi hajat kita pada hari ini dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang keliru atau salah, karena sesungguhnya kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu adalah milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.